Selamat datang kembali di video Nerd in the World. Kali ini gue mau bahas makhluk kriptid nih. Dan makhluk kriptid ini ternyata unik. Dan gue baru dapetin dari salah satu forum pencinta makhluk kriptid gitulah. Makhluk kriptid ini bernama Lingwin. Dan makhluk ini terlihat di mana? Ya, di Jakarta. Pada masa kolonialisme Belanda di tahun 1899, ini ada seekor makhluk yang bernama Lingwin yang dikenal itu mendiami area hutan bakau di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Pada akhir abad ke-19 itu, sebuah laporan surat kabar yang terbit di tahun 1899 mengungkapkan kisah mengejutkan tentang pertemuan dengan makhluk aneh di perairan Jawa. Makhluk ini kemudian dikenal dengan sebutan Lingwin, yang digambarkan sebagai reptil raksasa yang belum dikenal ilmu pengetahuan. Panas coy, kita pindah tempat tuh. Kisah ini bermula saat Baron Pereira, seorang konsul jenderal Austria-Hungaria, sedang berperahu di dekat muara Sungai Batavia bersama seorang temannya bernama Whitman dan beberapa pendamping lokal lainnya. Dalam pelayaran itu, mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor makhluk sepanjang 10 kaki atau sekitar 3 meter dengan kepala menyerupai ular dan tubuh seperti buaya. Reaksi spontan datang dari pendamping lokal yang berteriak, "Lingwin, Lingwin!" Seruan itu menunjukkan bahwa penduduk setempat tampaknya mengenali makhluk ini, atau paling tidak familiar dengan makhluk itu. Pereira dan awak perahu segera menyerang makhluk tersebut menggunakan senjata api dan sebilah pedang semitar hingga mati. Saat itu Baron Pereira sempat mencoba mengirim bangkai makhluk itu ke Wina, Vienna, Austria. Namun gagal karena kendala iklim dan jarak tempuh. Ia juga berusaha kembali ke lokasi kejadian itu untuk mencari spesimen lain, tetapi tidak berhasil menemukan jejak Lingwin lagi. Jadi sebenarnya apa sih Lingwin ini? Menurut kesaksian dari para saksi mata, kalau makhluk ini mirip dengan reptil dan memiliki badan seperti buaya. Nah, jadi apakah ini semacam Plesiosaurus? Ataukah ada sesuatu yang lain di perairan Batavia pada zaman dulu? Namun kisah Lingwin ini ada beberapa penampakan lagi yang tercatat dan gua akan ceritain ya. Penampakan Lingwin di Sungai Ciliwung pada 3 Juni 1898. Kapten Hendrik van Dalen, perwira Belanda yang sedang bertugas di Batavia, saat itu sedang melakukan inspeksi rutin di sepanjang Sungai Ciliwung bersama 5 serdadu Hindia Belanda lainnya. Sekitar pukul 3 sore, mereka berhenti di tepi sungai untuk beristirahat. Suasana tenang mendadak berubah saat permukaan air bergolak hebat. Seekor makhluk besar muncul beberapa meter dari mereka. Makhluk itu memiliki kepala memanjang seperti ular dengan lidah bercabang yang menjulur keluar, dan tubuh bersisik menyerupai buaya, namun lebih ramping dan panjang. Tingginya sekitar 1 meter dari permukaan air. Panjang tubuhnya diperkirakan 10 kaki. Makhluk itu melintas dengan cepat di air, meninggalkan jejak gelombang kuat di belakangnya. Para serdadu yang bersiaga menembakkan senapan mereka ke arah makhluk itu. Namun sepertinya tidak mengenai sasaran. Makhluk itu menghilang ke bawah air setelah menyemburkan semacam suara parau seperti desisan bercampur geraman. Van Dalen segera mencatat kejadian ini dalam laporan militernya. Setibanya di markas, ia melaporkan kejadian itu sebagai kemunculan makhluk tak dikenal yang membahayakan navigasi sungai. Namun pihak atasan menganggapnya sebagai buaya besar atau ilusi akibat kelelahan. Nama Lingwin belum disebut, tetapi peristiwa itu menjadi buah bibir di kalangan tentara selama berminggu-minggu ke depannya. Selanjutnya ada kisah serangan yang terjadi di Teluk Sunda pada 1898. Seorang nelayan bernama Suratmojo yang biasa melaut pada malam hari, malam itu bersama dengan 2 anaknya sedang menarik jaring ikan ketika perahu mereka mendadak terguncang hebat. Salah satu anaknya hampir terjatuh ke laut. Mereka menduga saat itu perahunya ditabrak oleh bangkai kayu besar. Namun tak lama kemudian kepala besar seperti ular muncul dari sisi perahu. Makhluk itu mengangkat sebagian tubuhnya dari air, menampakkan kulitnya yang gelap dan bersisik. Matanya kuning menyala seperti obor kecil. Anak-anak Suratmojo berteriak ketakutan melihat makhluk itu. Makhluk itu sempat menyambar ke arah perahu, menggores lambungnya dengan cakarnya yang panjang seperti milik kada raksasa. Suratmojo melemparkan kobor ke arah makhluk itu yang segera menyelam kembali ke dalam laut. Selama beberapa menit,
Mereka mendengar suara gelembung besar dari bawah air sebelum semuanya kembali tenang. Mereka segera mendayung kembali ke pantai dalam keadaan panik dan perahu yang bocor. Selanjutnya juga ada kisah tentang monster, entah ini linguin atau memang linguin, pada tahun 1899 di area hutan mangrove Kelapa II. Saksi mata bernama Elizabeth Major, istri seorang pejabat kolonial Belanda. Pada tanggal 22 Januari 1899, Elizabeth sedang melakukan kegiatan melukis alam bersama pelayan pribadinya di pinggir hutan mangrove Kelapa II. Saat ia tengah merekam lanskap dalam kanvasnya, seekor bangau terbang panik dari arah sungai kecil yang membelah mangrove. Tak lama dari balik semak-semak air muncullah makhluk asing yang menyeret tubuhnya perlahan di perairan dangkal. Ia menyaksikan dengan jelas makhluk itu memiliki kepala panjang seperti ular, namun mulutnya lebar dengan gigi-gigi runcing. Tubuhnya seperti buaya tetapi lebih lentur dan sisiknya berkilau kehijauan. Elizabeth terpaku melihat makhluk tersebut, tak mampu bergerak sementara pelayannya menjerit dan lari. Makhluk itu sempat menatap ke arah Elizabeth dengan sorot mata yang aneh, lalu menghilang ke balik akar-akar mangrove. Elizabeth jatuh pingsan karena ketakutan dan baru ditemukan pada malam harinya oleh tim pencari dari pemukiman terdekat. Ia terus mengigau menyebut kata ular besar berkaki. Setelah pulih, ia menulis surat kepada keluarganya di Amsterdam, melampirkan sketsa makhluk tersebut. Ceritanya dimuat di sebuah buletin kecil masyarakat kolonial. Beberapa bulan kemudian, saat Baron Pereira mengaku membunuh makhluk serupa dengan nama linguin, ia mulai mengaitkan dengan peristiwa Elizabeth dan menjadi bagian dari rangkaian misteri makhluk reptil di Tanah Jawa. Laporan surat kabar pada masa itu sempat mengaitkan kalau linguin ini mirip dengan salah satu dinosaurus, yaitu Ichthyosaurus, sejenis reptil laut prasejarah. Namun perbandingan ini dianggap tidak masuk akal karena bentuk tubuh Ichthyosaurus berbeda jauh dengan deskripsi dari linguin. Penjelasan yang lebih masuk akal datang dari para herpetolog, yaitu kemungkinan kalau makhluk yang dilihat oleh Pereira, Elizabeth, dan beberapa orang lain yang menyebut sebagai linguin adalah sejenis biawak air Asia yang kemungkinan memiliki ukuran yang sangat besar pada saat itu, karena kan kita tahu sendiri oksigen masih belum tercemar seperti sekarang. Biawak air Asia atau Varanus salvator adalah salah satu spesies kadal terbesar di dunia. Biawak air Asia memang bisa tumbuh hingga sepanjang 3 meter dan memiliki penampilan yang mirip gabungan antara ular dan buaya, sehingga sesuai dengan deskripsi dari linguin. Selain itu, salah satu yang menjadi poin dari keraguan cerita ini adalah kisah dari Pereira yang mengatakan kalau linguin yang dia bunuh itu dibunuh di Sungai Batavia. Sedangkan sampai sekarang kita tahu Batavia itu adalah nama lain dari Jakarta. Tapi tidak pernah ada sungai yang bernama Sungai Batavia dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Jadi Sungai Batavia ini apakah sungai yang ada di Batavia atau memang sungai itu bernama Batavia, ini menjadi sebuah kisah yang simpang siur. Sehingga banyak yang menilai kalau kisah dari Pereira ini adalah karangan belaka untuk menarik perhatian dari media-media internasional pada zaman itu yang memang suka dengan hal-hal yang berbau makhluk-makhluk reptil, makhluk-makhluk purba, karena saat itu juga booming penggalian fosil-fosil dinosaurus kan. Oke, ini menurut gua sih benar kemungkinan linguin yang diceritakan oleh Pereira atau yang dilihat oleh Elizabeth adalah biawak air Asia yang mungkin memiliki ukuran yang sangat besar pada zaman itu. Jadi ya, kalau menurut kalian linguin ini adalah sejenis dinosaurus seperti Plesiosaurus atau Ichthyosaurus mungkin, ya itu kembali lagi ke pendapat kalian masing-masing. Tapi menurut gua sih ini adalah cerita yang kemungkinan dibesar-besarkan oleh si Pereira untuk menarik perhatian orang-orang aja. Oke, untuk video Nerd in the Wood dan linguin ini cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dengan kisahnya, semoga kalian suka juga dengan kisah dari linguin ini. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Wood selanjutnya dan bye-bye.